Jadi guru hanya yang peduli lihat dirinya sendiri gitu terhadap keadaan lingkungan dan sebagainya. Yang penting aing lancar jalan dan sebagainya, genah urang nah gitu ya, itu memilih gitu kan apa dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita ya. Bagaimanapun kan ada 3 aspek yang harus dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah telah memberikan waktunya, dan Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang telah sabar dan menunggu dari pagi sampai siang, alhamdulillah masih bersabar untuk mendengarkan apa yang saya akan paparkan dengan Bu Ita sebagai salah satu tugas kami untuk pada modul 1.4 ya, yaitu tentang budaya positif. Baik, Bu Ita. Adapun tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama, menyelesaikan tugas dari pelatihan CGP modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, penyebaran dan berbagi informasi mengenai budaya positif. Yang ketiga, diharapkan budaya positif dapat diterapkan di sekolah kita yang tercinta ini, yaitu SMP Negeri 1 Sukalarang. Baik, adapun konsep dari kami yaitu 1. Perubahan paradigma ya. Dari awal kita punya paradigma, kemudian kita akan rubah sekarang. Yang kedua, disiplin positif. Sebenarnya kalimat disiplin itu udah kalimat positif, akan tetapi dikuatkan lagi dengan kata positif. Nanti gimana? Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ternyata dari kebutuhan dasar manusia inilah perilaku bisa tercipta. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kemudian 5, kontrol guru. Nah, selama ini kita posisi di mana? Kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas atau sekolah, yang kemarin sempat di tabirnya itu dibuka oleh Bu Ita. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, belum Bu Ita? Poin 1 sampai 5 insya Allah akan saya paparkan. Untuk 6 dan 7 itu akan Bu Ita sebagai rekan akan dipaparkannya. Baik, Bapak Ibu, karena kita sekarang udah siang, kita game dulu. Cobalah buka. Ya, kurang buka-bukaan tak Bapak, Ibu? Kersa buka-bukaan? Kersa? Pak Haji kersa buka-bukaan? Oh. Ya, kita sekarang bermain game dulu. Aturannya di sini bermain berpasang-pasangan, artinya satu yang dekat saja bangku. Yang satu berperan sebagai A, yang satu lagi berperan sebagai B. Ya. Yang A, nih instruksinya. Coba sekarang cari pasangannya dulu. Udah ada pasangannya? Udah? Udah menemukan pasangannya? Ya, nanti sama Bapak ya. Nanti sama Bapak. Harus main semuanya. Yang A,
siapa ya? Yang A tugasnya yaitu mengepalkan tangan. Di tangan ini anggap saja sesuatu yang berharga buat kita. Sesuatu yang berharga yang tidak boleh orang lain itu miliki. Artinya kita harus melindungi dengan cara mengepalkan tangan. Yang satu yang posisinya sebagai B, itu harus berusaha membuka kepalan tersebut. Bagaimanapun caranya, boleh membujuk, boleh menggelitik, boleh menggoda. Kalau ada penggoda boleh goda, ya. Boleh memarahi, boleh memberi uang, boleh buka beri uang. Siap ya Bapak Ibu? Siap kita main? Siap kita main? Boleh. Siapa A, siapa B udah ditentukan? Ya, mulai main dari sekarang. 1, 2, 3. Saya sangat tenang. Apapun itu, buka. Ayo buka Bapak Ibu. Ya, itu anggap pertahankan. Pertahankan, jangan sampai dibuka. Dan sudah selesai. Sekarang selesai. Sekarang gantian yang tadi A sekarang jadi B jadi A. Yuk. Sudah? Nah. Boleh. Nah, selesai. Nah. Ternyata ya, ternyata Bapak Ibu yang senang bermain itu tidak hanya anak kita ya, kita pun kalau bermain senang. Baik, sekarang Cung yang tadi tangannya dapat terbuka, ada Pak Muhyiddin? Boleh? Boleh? Pak Muhyiddin tadi terbuka? Apa alasan Pak Muhyiddin membuka kepalan tangan tersebut? Dikasih HP sama Bu Popon, siapa yang gak mau? Oh gitu, hebat. Hanya mencepat. Dapat HP. Oh bagus. Ya. Walaupun cuma pinjam. Bu Popon sekarang. Saya terbuka Bu, kebetulan saya butuh hektar jadi disogoknya sama hektar. Oh gitu ya. Ibu butuh apa? Berarti ada barter di situ ya. Siapa yang mempertahankan? Yo, Bu Citra sini depan. Kenapa dipertahankan? Jadi biar membuktikan yang kecil itu nggak main-main. Ternyata kecil-kecil katanya tenaganya besar. Ya baik. Tadi ya. Oh ya udah. Nah sekarang poin ketiga, dalam kegiatan ini siapa yang memiliki kendali atau kontrol terhadap untuk membuka menutup kepalan tangan tersebut? Mungkin ada yang mau menjawab? Siapa yang punya kontrol terhadap hal tersebut? Tangan ini mau diri sendiri. Berarti tidak ada satu orang pun yang dapat membuka kepalan ini kecuali kita dengan ikhlas membukanya. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Paham. Kok karena yuk kayak karena naon? Ya kita buka. Paradigma. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa nggak? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Baik, buka lagi Bita. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol, ya. Yang kita akan gunakan itu teori kontrol. Stimulus respon. Realitanya kebutuhan kita sama. Kita kadang menganggap bahwa anak itu harus mencapai KKM, harus sama. Tapi ternyata
kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Akan tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, pandangan orang itu berbeda-beda. Kadang kita sering ya mencoba merubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Ya. Tapi kita harus sadar bahwa berusaha memahami pandangan orang lain itu jauh lebih ya manusiawi mungkin ya. Tuh, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku anak-anak kita yang dianggap kita buruk, kadang kita sering menganggap mereka itu salah. Akan tetapi Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kadang kita suka lupa terhadap tujuan anak seperti itu. Kenapa? Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda dapat mengontrol diri Anda. Artinya, apapun diri kita, otomatis kitalah yang mampu mengontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu juga sama. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anak kudu rajin, kudu kieu. Satakar kebek anger. Moal tiasa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kurang budak dipaksa. Kusabar ngabujuk geus teu bisa, tah eta. Ya. Nah, ternyata kolaborasi dan kesepakatan dengan anak itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Loh, kemudian model berpikir menang kalah. Oh, lamun budak nurut ka urang berarti urang menang. Budak kalah. Dan egonya kita bahwa kita ingin diturut. Tapi ternyata model berpikir kita menang, anak pun harus menang. Itulah paradigma yang harus dirubah oleh kita sebagai pendidik. Baik, Pita? Nah, paradigma tadi adalah untuk menciptakan disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Ya, berfokus pada tindakan. Konsep disiplin positif adalah menghilangkan hukuman. Nih, patut digarisbawahi, menghilangkan hukuman fisik atau psikis adalah cara terbaik merubah perilaku seseorang. Jadi tak ya Bapak Ibu, lari di lapangan 10 ternyata tidak dapat merubah apa-apa terhadap anak. Baik, disiplin positif berfokus pada hal-hal yang mendorong anak untuk merubah perilaku buruk menjadi perilaku baik yang bersifat permanen. Jadi diharapkan dari disiplin positif itu anak itu bersikapnya permanen. Tidak ayeuna sadar, saminggu kemudian kitu deui. Ayeuna diteang ka imahna, saminggu sekolah kitu deui belang. Nah, jangan sampai seperti itu. Disiplin positif tujuannya untuk merubah karakter anak secara permanen. Nah, tadi anak itu melakukan tindakan-tindakan yang dianggap oleh kita pelanggaran atau kesalahan atau kenakalan, itu ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada diri anak. Ya. Jadi tindakan anak selama ini ternyata ada pemicunya. 5 kebutuhan dasar ini, yaitu survivor, love and belonging, power, fun, dan freedom. Nah, sekarang kita kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, sandang, pangan, papan, dan
merasa aman. Kita sering lihat Bapak Ibu, anak-anak kita baru masuk, belum mau ke air, tapi padahal dia pergi ke warung kantin. Berarti dia kebutuhan hidupnya, bertahan hidupnya tidak dipenuhi saat di rumah. Misal dia tidak sarapan, akhirnya di sekolah ketika guru masuk dia merasa lapar. Akhirnya apa? Cari alasan untuk hal tersebut. Yang kedua, love and belonging, merasa diterima. Anak itu merasa diterima dan dihargai oleh kelompoknya. Dia di rumah tidak diterima, tidak dihargai oleh orang tuanya, di sekolah dipaksa oleh guru. Akhirnya apa? Anak menjadi pemberontak. Kemudian, kebutuhan akan kesenangan. Anak itu karakternya ya kita apa? Anak itu adalah bermain. Pak Roni mungkin bahasanya anak itu dunianya bermain. Nah, main itu kesenangan bagi mereka. Ketika mereka misalkan coret dinding, kita sebutnya dia adalah nakal. Tapi mungkin dengan mencoret dinding tersebut dia merasa bahagia karena dia bisa berkreasi. Itu ketika kesenangannya tidak termenuhi, maka dia akan cari tempat untuk di mana dia mencari kesenangannya sendiri yang mungkin kadang kita pandang sebagai sebuah pelanggaran. Tidak cicing di kelas, karena bagi mereka mungkin memang bermain senangnya, mencari kesenangan, akhirnya mencari kesenangan. Nah, bagaimana? Yaitu dengan kita bagaimana memenuhinya, yaitu dengan pembelajaran menyenangkan di sekolah. Ya, geus mah di imah teu meunang kesenangan, di sekolah dicuculan tugas, akhirnya apa? Anak mencari kesenangan sendiri yang tidak terkontrol. Yang keempat, power, penguasaan atau merasa kompeten, merasa kemampuannya diakui, ya, merasa anak itu, oh saya bisa main bola, saya bisa di matematika, saya nggak bisa tapi di tempat lain bisa. Nah, kita kadang lupa mengakui kekompetenan anak. Yang selanjutnya yaitu freedom, ya, kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan membuat atau bertanggung jawab atas pilihannya. Ya, anak itu sekarang boleh memilih cara dia belajar. Ya, dengan ada istilah di modul 2 di kita di CGP, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dengan mengenali karakter anak terlebih dahulu dengan apa yang tadi Pak Muhyiddin lakukan, asesmen diagnostik. Itu adalah pangkal awal kita akan menjalankan pembelajaran diferensiasi. Nah, hal tadi juga dilengkapi dengan 3 motivasi perilaku manusia yang hari kemarin kalau nggak salah sama Bu Popon ya sempat dibuka. Nah, biasanya manusia melakukan tindakan itu atau tingkah laku kita itu ditentukan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama, untuk menghindari hukuman. Biasanya atau ketidaknyamanan ya. Biasanya seseorang, misal kita sebagai guru ya. Tadi soalnya Pak Ahmad membahas guru juga. Kita sebagai guru datang pagi karena kita takut dihukum sama Bapak Kepala Sekolah. Takut tidak nyaman diomongkan rekan. Itu. Ataupun anak seperti itu. Tujuan dia datang pagi mungkin karena takut. Berarti ini adalah dorongan atau motivasi dari luar, eksternal, ya. Kemudian untuk mendapat imbalan penghargaan. Wah, kalau saya ranking 1, saya akan dikasih piagam. Saya kalau ranking 1, saya akan dikasih
Silver Queen sama Bugini misalkan. Nah ini juga sama eksternal. Kedua motivasi ini itu biasanya tidak permanen anak itu. Biasanya kalau seseorang melakukan perbuatan karena hal ini biasanya tidak bersifat permanen karena itu muncul dari dorongan luar. Akan tetapi ini yang tiga yang diharapkan oleh budaya positif, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, artinya kita inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kita melakukan ini karena ini merupakan tanggung jawab saya. Saya tepat waktu ke sekolah karena ini adalah tanggung jawab saya. Karena ini adalah kewajiban saya. Itu datang dari diri, tidak seperti, berarti ini motivasi internal. Baik. Nah, yang tadi kita sudah mengenal tentang motivasi. Nah, kemudian sudah mengenal bukan belum baku apa bukan. Nah, 5 yang tadi yang sudah kebutuhan dasar manusia tuh nih, Gusti ampun ya. Nah, kedua tadi itu kita sebagai guru bisa menjadi posisi kontrol. Nah, kita akan mengenal kita selama ini posisi kontrol kita terhadap anak-anak itu ada di mana. Yang pertama, penghukum. Biasanya penghukum diawali dengan perkataan yang agak nada tinggi, emosi, ancaman, ya, itu biasanya bersifat spontan. Ketika ada anak telat, langsung kita marahi, langsung kita suruh lari lapangan. Ini penghukum. Ternyata Bapak Ibu, dari penghukum ini berdampak anak itu cenderung mengikuti apa yang kita lakukan. Dia senang membentak. Dia sakit hati, apalagi dibentaknya depan orang banyak. Kemudian dia memiliki dendam ke kita. Meskipun suatu saat ingat, tak urang pernah baheula ku si ibu eta dicarekan, tak urang pernah dicabut, tak ada dendam di anak. Kemudian pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Berbicara tenang, tidak emosi. Akan tetapi guru tersebut lebih menyalahkan. Ya, contoh kalimatnya, tuh kamu nggak kasihan apa sama ibu? Ibu ditegur sama bapak kepala. Nah, kalimat itu yang sering kita ucapkan ya kadang-kadang ke anak. Nggak kasihan apa sama orang tua? Akhirnya anak itu merasa, aduh saya bersalah. Nah, ternyata hal tersebut dia akan menarik diri dari lingkungannya. Percaya dirinya akan menurun kalau kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah kepada anak. Yang ketiga, ini kebanyakan ya, kita memposisikan diri sebagai guru ya, kita memposisikan sebagai teman, negur tapi bercanda gitu ya, berbicara ramah, kemudian senda gurau. Itu ternyata Bapak Ibu berdampak kepada murid. Murid itu akan tergantung kepada satu guru. Mungkin pernah dengar guru murid eta mah kasih ibu itu mah dek sasalaman ka urang mah henteu. Karena dia sering diperlakukan seperti teman, akhirnya dia tergantung kepada salah satu guru dan kepada guru lain tidak. Ternyata ini juga tidak kurang efektif. Kemudian ada
lagi posisi kontrol pemantau atau pemonitor. Ya, ini mengandalkan perhitungan data untuk mengontrol murid, bahasa tubuh dan wajah cenderung datar dan normal. Ketika ada anak yang salah, nanti kamu istirahat. Ini kemarin ya pernah kalimat ini diucapkan sama Bu Popon. Bu Popon, nanti kamu pulang sekolah istirahat, tidak istirahat tapi kerjakan ini ya dengan nada datar. Jadi anak, kalau saya salah konsekuensinya ini. Nah, ini tipe pemonitor. Ya. Yang bagus yang mana atuh? Ternyata semua punya dampak. Yaitu apa? Dampaknya yang ini dulu ya, monitor. Murid akan menghitung konsekuensi hadiah tanpa memahami nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang yang mana yang bagus? Yang bagus yang diharapkan yaitu kita menjadi posisi manajer. Bagaimana posisi manajer itu? Satu, suara netral, tidak emosi, tidak juga terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Akan tetapi guru bertanya dengan ikhlas, menstimulus anak tersebut supaya anak itu menjawab dan kritis. Nih, mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna membuka pikiran anak atau murid. Ya, dampaknya itu anak akan merasa pede dan dapat memecahkan masalahnya dengan sendiri. Contoh, misalkan, kenapa kamu terlambat? Nanti anak berbicara sendiri. Apa yang membuat kamu terlambat? Nah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, nah ini yang tujuan kami di sini untuk menyampaikan perubahan dari penghukum, dari pembuat rasa bersalah, dari teman, pemantau. Lebih baik kita gunakan yang keempat ini. Paham Bapak Ibu? Paham? Kelima. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan nomor 6 dan nomor 7 oleh Ibu Ita Perwita. Kepadanya kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon izin kita sharing tentang keyakinan kelas, karena ini merupakan salah satu tugas saya dan juga Ibu Nia sebagai CGP pada modul 1.4 yang alhamdulillah untuk aksi nyatanya itu due date-nya atau batas akhirnya di bulan Agustus. Karena kami memang betul-betul harus melaksanakan aksi nyata tersebut di kelas, sehingga ada kebijakan dari BPGP untuk penyelesaiannya itu sekitar kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu pun ya, 3 minggu. Nah, salah satunya adalah kami harus mendiseminasikan tentang budaya positif. Salah satu subnya adalah mengenai keyakinan kelas. Seperti kita ketahui bahwa SMP Negeri 1 Sukalarang sudah melaksanakan kurikulum implementasi kurikulum merdeka dengan tipe mandiri berubah. Sehingga konsekuensinya adalah dalam pengimplementasiannya kita harus sesuai dengan alur atau adat istiadat yang ada di kurikulum merdeka tersebut. Salah satunya adalah tentang keyakinan kelas. Yang kita kenal selama ini mengenai peraturan sekolah ini kurang lebih hampir sama isinya, hanya ada beberapa perbedaan. Baik, kita mulai dari keyakinan kelas tersebut ya. Apa itu keyakinan kelas? Adalah metode untuk menumbuhkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi intrinsik. Jadi, disiplin di sini ada kalimat disiplin positif. Disiplin positif itu kurang lebih mengenai penanaman karakter kepada anak melalui kesadaran dari anak tersebut. Nah, itulah yang dikenal sebagai
disiplin positif yang menggunakan motivasi intrinsik. Kalau selama ini peraturan sekolah itu motivasinya dari luar, karena takut kena hukuman, karena takut teguran dari guru. Kalau untuk keyakinan kelas itu bagaimana kita dapat menumbuhkan motivasinya dari dalam anak itu sendiri, sehingga anak dalam mematuhi keyakinan kelas itu betul-betul dari kesadarannya, bukan karena faktor luar, karena rasa takut. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, kalimatnya harus rinci dan konkret, jadi sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, kalimat yang dibuat adalah kalimat positif. Jadi biasanya, mohon maaf nanti untuk Bapak dan Ibu guru bahasa Indonesia, untuk kalimat positif, jika saya ada yang salah tolong diperbaiki. Untuk kalimat positif biasanya tidak ada kata dilarang, tidak boleh, itu tidak ada. Jadi gunakan kalimat yang positif atau kalimat yang baik-baik saja. Yang ketiga, diterapkannya di lingkungan. Di lingkungan mana? Boleh di kelas, boleh di sekolah, boleh sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan oleh seluruh warga kelas. Jadi seluruh warga kelas itu berkontribusi. Keyakinan kelas itu idealnya bukan berasal dari kita guru, tetapi bagaimana kita dapat menginisiasi anak agar mereka dapat memunculkan keyakinan kelas apakah yang diperlukan di kelas saya. Bagaimana langkah-langkah pembentukannya? Sebetulnya ada 6, hanya ada beberapa bagian yang saya satukan gitu. Jadi secara global itu ada 4. Yang pertama peraturan. Setiap warga kelas berkontribusi memunculkan peraturan. Tidak apa-apa, kalimatnya berupa peraturan terlebih dahulu. Jadi kita sebagai guru atau sebagai wali kelas dapat memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak untuk peraturan apa yang akan dimunculkan di kelas. Bisa sama, bisa berbeda antar kelas, tergantung dari keinginan warga kelas tersebut. Yang kedua, setelah anak-anak memunculkan peraturan kelas, tolong untuk didokumentasikan. Boleh ditulis, mungkin ditulis ya, lebih baik ditulis. Didokumentasikan supaya setiap masukan dari anak itu dapat kita ketahui secara bersama-sama. Yang kedua, mengubah peraturan tadi menjadi kalimat positif. Jadi kalau ada kata tidak boleh menggunakan sepatu warna putih, nah itu kata tidak bolehnya diubah. Contohnya menggunakan sepatu warna hitam, gitu. Atau jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu kalimatnya diubah, buang sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan, itu bisa. Kurang lebih seperti itu. Tahap yang ketiga, gambaran perilaku. Setelah Bapak dan Ibu membuat kalimat keyakinan kelas, kita harus membuat gambaran kepada anak. Contoh konkretnya seperti apa? Kadang anak-anak kan tidak terlalu paham. Supaya kita memiliki pandangan yang sama antara anak dengan guru. Jadi dipertegas lagi di gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas yang dibentuk. Tentang peran, nanti setelah ada keyakinan kelas, perannya ini untuk siapa? Apakah untuk siswa dan guru, atau untuk guru? Supaya nanti anak tahu, misalkan di sekolah kita tidak diperkenankan anak perempuan untuk bermake up secara berlebihan. Jadi tidak boleh bermake up gitu ya. Nah, nanti dalam kalimatnya kumaha hanya masuk hati, jangan ada kata tidak bolehnya. Bagaimana Bu Bapak? Ada masukan kah? Sebaiknya berdandan sederhana gitu kan ya. Karena anak perempuan kan tidak diperkenankan menggunakan lipstik. Kalau ibu guru, maknya tentu tidak menggunakan lipstik, kayak si pucat siga saya gitu. Nah nanti harus dijelaskan. Nah untuk peraturan atau keyakinan kelas yang ini untuk siapa? Apakah untuk guru, atau untuk siswa, atau untuk guru dan untuk siswa? Ya Bapak dan Ibu.
Kemudian tinjau ulang, setelah dibuat tinjau ulang kembali keyakinan kelasnya. Pilih masih ada kalimat yang berupa peraturan atau masih ada kalimat yang belum dibuat menjadi kalimat positif. Kita ambil contoh ya Bapak dan Ibu. Ini saya lihat dari Google. Nomor 1 tentang keyakinan kelas. Datang ke kelas tepat waktu. Nah ini untuk yang nomor 4 tadi, datang ke kelas tepat waktu itu harus disepakati. Untuk siapa? Untuk guru, untuk siswa kah? Atau untuk guru dan untuk siswa? Kemudian yang kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara. Ini ditegaskan lagi, untuk siapa? Untuk siswa. Kemudian menjaga kebersihan ruangan. Ini untuk siapa yang berperan? Anak. Apakah guru juga bisa? Bisa, berarti untuk guru dan untuk siswa. Kemudian menghargai pendapat teman. Nah itu diperjelas lagi. Perannya itu adalah untuk siapa? Dan mendengarkan dengan seksama saat pelajaran berlangsung. Ini adalah contoh kecil. Nah untuk peraturan kelas atau keyakinan kelas sebaiknya jangan terlalu banyak jumlahnya supaya anak-anak itu mengingat. Nah setelah itu, nah ini contohnya tentang keyakinan sekolah. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Nah di sini ada tadi disebutkan ada disiplin positif yang berakar pada nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan sudah kita miliki di dalam profil pelajar Pancasila pada dimensinya seperti gotong royong, saling menghormati, kemudian berkolaborasi. Itu adalah nilai-nilai kebijakan universal. Contohnya untuk disiplin, datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai dengan jadwal, menggunakan kata-kata yang sopan. Untuk nilai religius, mengucapkan salam atau berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau kita alhamdulillah sudah ada pembiasaan yang baik, jadi setiap hari kecuali hari Senin itu ada pembiasaan sholat duha bersama, dan sampai hari Senin dan hari Kamis itu ada sholat zuhur berjamaah. Kalau untuk hari Jumat, sholat Jumat untuk anak putra, untuk anak putrinya ada keputrian, itu juga termasuk religius. Kemudian untuk peduli lingkungan, melakukan piket, kemudian mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih. Untuk toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat, dan menghargai orang lain. Nah demikian Bapak dan Ibu, jika boleh disimpulkan. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Hanya bedanya, satu harus muncul dari siswa. Jika siswa belum bisa mengungkapkan, bisa dibantu oleh guru. Kemudian kalimatnya buat menjadi kalimat positif. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh. Kemudian yang ketiga, setelah ditinjau ulang keyakinan kelas, tolong untuk penekanan terhadap perannya. Jadi keyakinan kelas ini atau keyakinan kelas yang dibuat, perannya untuk siapa? Apakah untuk siswa saja, untuk guru saja, atau untuk siswa dan untuk guru? Nah demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa sedikit banyak memberikan gambaran kepada kita semua tentang keyakinan kelas. Dan harapan terbesar adalah jika keyakinan kelas itu berasal dari anak, dan itu berarti dengan kesadaran 100% insya Allah. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas sesuai dengan harapannya, sehingga mereka memiliki kesadaran luar biasa dari dalam dirinya untuk dapat melaksanakan keyakinan tersebut tanpa harus dikejar-kejar oleh kesiswaan misalkan atau oleh wali kelas jika mereka melanggar keyakinan yang ada. Adakah pertanyaan? Boleh Maka Ibu. Sudah baik sekali ini tepuk tangan dulu buat
Jadi untuk keyakinan kelas itu boleh berbeda tiap kelasnya sesuai yang disepakati di kelas tersebut dengan wali kelasnya. Lain halnya dengan keyakinan sekolah, semacam tata tertib sekolah itu boleh sama seluruh kelas. Jadi ini boleh kurikulum, mohon maaf nih, boleh mencetak ini untuk ditempel di kelas, tinggal dibagikan untuk keyakinan sekolah ya. Untuk keyakinan sekolah itu karena sekolah yang punya peraturan, ibaratnya yang punya keyakinan. Nah, nanti mungkin mengimbasnya dari keyakinan kelas itu ke kesepakatan kelas ya. Itu bisa dijadikan itu kesepakatan kelas. Selain saat mengajar. Saat mengajar Bapak dan Ibu boleh menambahkannya sedikit aja. Jadi setelah keyakinan kelas itu tumbuh, itu dianggap jadi kesepakatan kelas. Sama halnya ketika kita tiap mengajar di kelas. Dan itu berarti dengan kesadaran 100% insya Allah. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas sesuai dengan harapannya, sehingga mereka memiliki kesadaran luar biasa dari dalam dirinya untuk dapat melaksanakan keyakinan tersebut tanpa harus dikejar-kejar oleh kesiswaan misalkan atau oleh wali kelas jika mereka melanggar keyakinan yang ada. Adakah pertanyaan? Boleh, maka Ibu. Mau ke depan, maka. Sudah baik sekali ini CGP. Tangan dulu Pak. Jadi untuk keyakinan kelas itu boleh berbeda tiap kelasnya sesuai yang disepakati di kelas tersebut dengan wali kelasnya. Lain halnya dengan keyakinan sekolah, semacam tata tertib sekolah itu boleh sama seluruh kelas. Jadi ini boleh kurikulum, mohon maaf nih, boleh mencetak ini untuk ditempel di kelas, tinggal dibagikan untuk keyakinan sekolah ya. Untuk keyakinan sekolah itu karena sekolah yang punya peraturan, ibaratnya yang punya keyakinan. Nah, nanti mungkin mengimbasnya dari keyakinan kelas itu ke kesepakatan kelas ya. Itu bisa dijadikan itu kesepakatan kelas. Selain saat mengajar. Saat mengajar Bapak dan Ibu boleh menambahkannya sedikit aja. Jadi setelah keyakinan kelas itu tumbuh, itu dianggap jadi kesepakatan kelas. Sama halnya ketika kita tiap mengajar di kelas, silahkan membuat kesepakatan kelas saat mata pelajaran itu. Misalnya, anak-anak sebelum Ibu mulai pelajaran, kita sepakati ya, tidak ada yang bicara ketika Ibu misalnya sedang menerangkan. Nah, itu kesepakatan saat pembelajaran. Jadi boleh berubah-ubah tiap sesuai dengan kondisi kelasnya. Kondisi di kelas itu balamur pisan. Bagaimana cara meredam buat kesepakatan? Angkat tangan dulu sebelum bicara, jadi jangan asbun. Itu kesepakatan kelas. Beda dengan keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang diyakini boleh dalam jangka setahun, boleh dalam jangka lama, itu bisa ditempel. Kalau kesepakatan kelas saat maupun sesi pelajaran sedang berlangsung. Itu saja mungkin yang bisa ditambahkan, mudah-mudahan berguna. Boleh kan? Keyakinan kelas misalkan kemudian ada yang melanggar boleh kena sanksi. Nah itu sanksinya disepakati. Misalnya saya tidak datang terlambat, setiap ibu membuat keyakinan kelas, jadilah itu sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu harus ada efek atau timbal balik. Apa nih yang karena dia yang membuat peraturan? Bagaimana Bu Citra jika tidak datang terlambat? Saya siap, harus dari dirinya, bukan dari guru. Saya siap membaca satu buku di perpustakaan, nanti pulang sekolah saya pinjam. Dan kesepakatan kelas dalam pelanggaran itu harus berbentuk yang positif. Misalnya tidak menghormati temannya, saya siap untuk memohon maaf. Jadi di situ kesepakatan kelasnya juga harus timbul dari diri siswanya, bukan yang ditentukan oleh gurunya. Kamu kalau melanggar nulis 1000 kali mahal cina kuriling nantilah lompatan lari di kelas 10 kuriling. Nah itu sudah tidak berlaku lagi ya para ya murid-muridnya ya Bu Ida sudah mungkin ada lagi yang ditanyakan. Jadi seperti itu. Jadi setiap bapak dan ibu tiap poinnya ada kesepakatan kelas. Jika melanggarnya itu kembalikan lagi. Nah, kamu membuat kesepakatan kelas, kamu loh yang buat ya, bukan ibu. Bagaimana jika ada yang melanggar? Seperti halnya kemarin ada yang begini, ibu disanksi aja, ibu
1000 buat nanti uang kas biar bisa jadi sosial. Tidak apa-apa kalau disepakati, toh positif. Kecuali jangan sampai terbebani, sebelumnya sudah disepakati dulu. 1000 itu masuk uang kas, nantinya mungkin bisa dipakai menengok yang sakit dan sebagainya. Jadi tergantung juga Bapak Ibu wali kelas bagaimana menanamkan dan menggiring tentang sesuatu yang sudah disepakati jika dirinya melanggar. Itulah yang disebut dengan intrinsik. In itu di dalam, intrinsik itu dalam dirinya. Jadi intrinsik itu motivasi yang timbul dalam dirinya, dari mulai peraturannya sampai sesuatu yang dilanggarnya itu seperti apa yang akan saya lakukan gitu. Ya, itu ya Bunung ya. Ya terima kasih buat Bu Ita. Hatur nuhun. Terima kasih Bu Popon. Bunung, tadinya itu teh untuk materi besok tentang restitusi. Jadi hari ini ya ada bocoran sedikit. Jadi hari ini lebih kepada keyakinan kelasnya, karena kita harus sama-sama membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Inilah tahapannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan juga Ibu Popon sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, karena saya juga masih dalam tahapan belajar. Jadi kita sharing, bukan berarti saya lebih tahu, tidak. CGP itu lebih kepada bagaimana kita dapat mengelola siswa, terutama dalam proses pembelajaran itu secara holistik semua, tidak hanya pembelajarannya saja, tapi bagaimana kita dapat menanamkan karakter baik kepada anak-anak. Itu tentunya akan dimulai dari kita selaku guru, gitu ya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Muhyiddin atas kesempatannya, dan terima kasih juga Bapak dan Ibu wali kelas. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi dengan baik, dengan harmonis, sehingga budaya positif dapat betul-betul kita laksanakan di sekolah kita, sehingga sedikit banyak bisa ada memperingan beban dari Bapak dan Ibu wakase kesiswaan yang tiada henti-hentinya. Kasus tentang anak yang harusnya libur ditelepon dari kepolisian ya Pak. Itu luar biasa. Mudah-mudahan harapan kita dapat mendidik anak-anak yang berakhlak mulia dan juga berwawasan global. Adalah tentang yang pertama keyakinan kelas, dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Tapi sebelum masuk ke dua materi tersebut, mohon izin menambahkan ya Bun ya. Tentang budaya positif, itu sebetulnya sudah ada di dalam standar pendidikan nasional, di mana dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Baik, adapun tujuannya adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi inilah ujung tombak yang kita harapkan dari penanaman disiplin positif di sekolah kita. Tentang keyakinan kelas, seperti yang kemarin pernah saya sampaikan, keyakinan kelas atau sekolah itu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh warga sekolah atau warga kelas sebagai fondasi dan arah tujuan yang akan dicapai, dan juga sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan di sebuah sekolah atau kelas. Adapun pembentukan keyakinan kelas seperti yang kemarin sudah kita lakukan bersama-sama, yang pertama adalah warga sekolah atau kelas bercurah pendapat. Jadi mereka mengungkapkan peraturan atau keyakinan atau kesepakatan apa yang akan dibuat di kelasnya masing-masing. Kemudian mencatat semua masukan-masukan yang diberikan oleh seluruh siswa. Tahapan ketiga, jadikan kalimat tadi menjadi kalimat positif di mana tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh, Jangan. dan tidak ada kata jangan.
Kemudian tinjau ulang kalimat yang berupa peraturan. Jika masih ada kalimat yang berupa peraturan atau mengandung kata yang ketiga tadi, mohon untuk dapat diubah menjadi kalimat positif. Kemudian utarakan nilai-nilai kebajikannya apa. Dan keyakinan kelasnya, seperti kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Popon, ditandatangani oleh seluruh warga kelas, siswa dan juga guru. Dalam hal ini wali kelas. Dan keyakinan kelas dilekatkan di dinding, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak kurikulum kita. Ya, Bapak dan Ibu. Sudah selesaikan membuat keyakinan kelasnya kemarin? Sudah. Baik, terima kasih. Kalau ada yang belum, bisa dilanjutkan mungkin, karena terutama untuk anak kelas 7, mungkin untuk mencurahkan pendapatnya perlu waktu dan perlu stimulus kita sebagai wali kelas. Nah, ini adalah curah pendapat yang saya coba kemarin di kelas. Nah, saya memberikan kesempatan kepada anak-anak kelas 9D untuk menuliskan peraturan apa saja yang akan diberlakukan di kelas 9. Nah, kemudian hasilnya ditempel di papan tulis. Lanjut, Bun, ya. Setelah itu, saya meminta tolong kepada salah satu siswa saya untuk mendokumentasikan. Karena ternyata dari sekian banyak siswa, ada beberapa keyakinan kelas atau peraturan yang isinya itu sama. Kalau sudah sama, saya tidak akan menuliskannya lagi. Dari sekian banyak siswa, setelah dianalisa, ternyata ada 18 keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Dari 18 ini, kemudian ini dikerucutkan lagi menjadi kalimat positif. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian bersih dan rapi. Dalam hal ini contoh perilakunya untuk anak perempuan kerudung itu tidak boleh sampai, biasanya kalau anak-anak tidak menggunakan siput, jadi si rambutnya kan pada ke depan gitu, kerudung berponi. Kemudian rambut anak laki-laki rapi, tidak gondrong. Nah, untuk menghindari kalimat tidak, berarti kami mensepakatinya kerudung dan rambut itu rapi. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dengan cara melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal dan membuang sampah pada tempatnya. Menghormati guru dan teman, mendengarkan penjelasan guru dan teman itu adalah contoh konkret yang dapat dilaksanakan oleh anak-anak di kelas. Ya, menjaga ketertiban kelas, mengangkat tangan saat akan berbicara dan berbicara setelah dipersilahkan oleh guru. Karena kebetulan Ibu di kelas saya itu ada siswa yang saya bisa melihat karakternya. Mikna, dia Bu Ika dulu dari kelas 8F. Dia itu sukanya sangat aktif dan luar biasa. Aktifnya bukan hanya fisik, tapi mulutnya juga aktif, Bu. Nah, berdasarkan itulah, jadi saya memunculkan yang ini, menjaga ketertiban kelas. Jadi silahkan kalian berbicara, tetapi menunggu dulu orang lain selesai atau guru selesai berbicara, gitu. Selanjutnya, membantu teman yang membutuhkan dan meminta izin saat keluar kelas. Sehingga dapat disimpulkan keyakinan kelas 9D yang pertama, datang tepat waktu, berpakaian rapi dan bersih, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru dan teman, menjaga ketertiban kelas, membantu teman yang membutuhkan, dan meminta izin saat keluar kelas. Keyakinan kelas ini setiap saat bisa kita tinjau ulang, disesuaikan dengan situasi. Bisa diubah beberapa kalimatnya atau ditambahkan sesuai dengan situasi kelas saat itu. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya, Bu Nia sudah menyampaikan tentang posisi kita, guru, sebaiknya itu sebagai manajer. Sebaiknya sebagai manajer. Kalaupun sulit sebagai manajer, minimal turun satu langkah sebagai pemantau atau pemonitor, itu akan lebih baik. Tapi sangat tidak diharapkan kita sebagai penghukum. Nah, terkait kita posisinya sebagai manajer itu dikenal dengan restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charlson Gosen. Bu Tiwi, ini tuh dibacana kumaha? Gosen gitu ya.
Dan tujuan dari restitusi adalah membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bagaimana cara mencapai restitusi? Ada langkah-langkahnya yang dikenal sebagai segitiga restitusi. Nah, untuk mencapai segitiga restitusi atau restitusi tersebut adalah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua. Ternyata restitusi tidak hanya untuk kita guru, tetapi posisi kita sebagai orang tua di rumah pada saat menghadapi anak yang sedang mencari identitas diri ini bisa diberlakukan. Dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak melakukan restitusi. Jadi untuk melihat apa kesalahannya dan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, tujuan utamanya adalah mengubah identitas anak dari orang gagal. Mengapa disebut gagal? Karena dia sudah melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Suksesnya seperti apa? Menyadari kesalahannya dan berdasarkan kesadaran sendiri, dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Bapak dan Ibu, anak yang melanggar aturan itu biasanya anak yang mencari perhatian seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bunia. Karena 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, sehingga anak mencari perhatian di rumah ataupun perhatian di sekolah. Kadang kita sebagai guru, bukan kita, saya saja, saya selaku wali kelas dulu 9A, luar biasa ya Pak Muhyiddin, terima kasih memberikan anak luar biasa begitu kepada saya. Itu tantangan yang hebat pisan. Ternyata mereka sepertinya baik-baik saja, tetapi dunia keluarganya luar biasa. 9A itu banyak anak-anak yang korban perceraian, kemudian ya karena bercerai itu ya Pak ya, kemudian ketidakharmonisan orang tua, atau pada saat perpisahan ada orang tua yang bertengkar sampai si anak itu jadi datang karena mereka bertengkar orang tuanya. Karunya pisan. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah bahagia di sekolah yang sesuai harapannya. Alhamdulillah Pak Mamat. Nah, di dalam menstabilkan identitas, kita arahkan pada saat ini kan anak-anak sedang dalam kondisi bermasalah atau gagal. Biasanya mereka dalam kondisi marah atau emosi. Pada saat kondisi marah atau emosi, tugas kita adalah menstabilkan emosi anak, membuat anak menjadi tenang. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, bukan dimarahi, bukan dikritik. Kalau dimarahi dan dikritik itu malah membuat si anak menjadi seorang pemberontak ya, kamu betul? Iya, betul. Ya, Bisa jadi betul sekali. Kalimatnya seperti apa? Mohon izin nyontek ya. Harus diucapkan dengan tadi kata Bunya, suaranya lembut gitu ya, ekspresinya datar. Kita seolah-olah berada di pihak anak, tetapi sebetulnya bukan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh anak, tetapi supaya anak merasa tenang, supaya anak merasa suasana hatinya bisa fokus pada penyelesaian permasalahan yang sedang dia hadapi. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa loh nak. Nah kalau lebih seperti itu, betul Bapak kawan? Betul. Jadi kudu lembut ya. Iya betul. Ibu dan bapak itu tidak ingin tahu masalah atau kesalahan kamu di mana, tapi kita akan bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Atau kamu berhak kok merasa marah, kamu berhak kok melakukan kesalahan tersebut. Nah seperti itu. Jadi seolah-olah kita tuh ada di posisi anak, seperti membenarkan anak, saya salah tidak apa-apa, tapi tujuan utamanya adalah membuat anak menjadi tenang. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Refleksi bagi saya belum pernah saya lakukan. Betul Bu? Siap jadi Betul, itu akhirnya banyak sekali refleksi yang saya lakukan. Ternyata saya posisinya sebagian besar adalah sebagai penghukum. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya Pak? Insya Allah tuh payung kita. Sekarang ini ya Pak? Ayana Bapak. Ajaran payung. Baik, tujuan dari validasi tindakan salah adalah kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Dengan cara apa? Kita selalu memberikan pertanyaan yang membuat anak nyaman, yang membuat anak
guru ini bisa memahami saya, guru ini ada di pihak saya, gitu ya. Kalimatnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya nak ya. Gitu. Atau pada saat anak melakukan tawuran nih atau bertengkar antara dua orang anak, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih dari ini. Jadi emosinya bisa lebih dari ini, tetapi kamu tidak melakukan itu. Nah, gitu. Jadi ngolok heula di awal mah, gitu ya. Jadi kita tidak boleh secara langsung menghentikan apa yang dipikirkan anak saat itu. Tetapi kita seolah-olah berada di pihaknya, bisa memahaminya, sampai si anak merasa tenang, sampai si anak punya kepercayaan kepada kita, supaya anak merasa nyaman dengan kita, sehingga dia bisa mengungkapkan alasannya apa. Mengikuti alur emosi. Betul. Terima kasih Pak Mul, mengikuti alur emosi anak. Hanya untuk apa? Untuk mengarahkan anak supaya dia dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Ujung-ujung nama kadinya, tapi alurnya luar biasa gitu. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, disinilah salah satu fungsi dari perlunya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, untuk menanyakan keyakinan, tolong untuk dipastikan dulu tahap pertama dan tahap kedua anak sudah melaluinya. Kalau tahap pertama belum dilalui oleh anak atau kita belum berhasil menenangkan anak, jangan dulu ke tahap kedua. Ataupun sebaliknya. Jadi bersyarat tahap ketiga ini hanya dapat bisa dilakukan jika menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah sudah berhasil kita lakukan. Kalau belum berhasil, sebaiknya tidak kesini dulu. Karena anak pasti tidak akan sampai, tidak akan tahu tujuan kita itu apa. Dalam menanyakan keyakinan, diawali dengan apakah kamu tahu keyakinan sekolah kita, atau apakah kamu tahu keyakinan kelas kita tentang pelanggaran apa yang dia lakukan. Kalau dia sudah menyadari kesalahannya, dia sudah tahu bahwa ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di sanalah anak sudah menyadari. Kemudian kita pancing lagi. Kira-kira untuk permasalahan yang kamu hadapi, solusi apa yang kamu harapkan? Nah, nanti anak akan mengungkapkan kemauan-kemauannya. Nah, dari sinilah kita harapkan si anak dapat mencari solusi dari permasalahan dia sendiri dan berasal dari dalam diri dia sendiri atau dikenal dengan kata secara intrinsik, dengan harapan solusinya tersebut dapat secara permanen dilakukan oleh anak. Nah, selama ini yang saya lakukan karena saya sebagai penghukum posisinya, jadi betul tidak bersifat permanen, hanya bersifat sementara saja, seminggu, 2 minggu, selanjutnya dilakukan lagi. Dan yang paling membuat saya sangat kecewa adalah pada saat 2 putra saya di kelas 9A setelah selesai kelulusan, ya Pak Moy, setelah selesai kelulusan itu dia melakukan tawuran, itu luar biasa. Karena saya tidak melakukan restitusi, makanya anak melakukan hal tersebut, ya Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya serta Bunia sampaikan tentang budaya positif, kita bersama-sama dapat mulai mencoba. Tidak apa-apa seandainya gagal, tidak apa-apa seandainya hasil yang dicapai itu belum sesuai dengan harapan, tetapi mudah-mudahan dengan konsisten, kemudian dengan komitmen bersama, budaya positif ini dapat kita laksanakan di sekolah sehingga dapat mewujudkan anak-anak yang berkarakter, berakar pada profil pelajar Pancasila, kemudian berwawasan lingkungan dan teknologi. Luar biasa visi dari sekolah kita ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita pun bersama-sama dapat berkolaborasi untuk memajukan sekolah ini dengan cara yang humanis, dengan menerapkan budaya positif
sehingga anak-anak kita dapat menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak mulia dan juga berwawasan global. Nah, Bapak mohon izin, restitusi ini tidak hanya untuk siswa, Pak. Kalau seandainya suatu saat saya nakal gitu ya, Pak ya, atau melanggar aturan atau kesepakatan sekolah, Pak, Bapak bisa melakukannya kepada saya, Pak. Ataupun Bapak dan Ibu, kita memiliki anak yang sedang mencari jati diri, itu bisa dilakukan. Demikian yang akan saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada hal-hal yang tidak sesuai. Mangga bila ada tambahan dari Pak Roni atau Bu Popon atau Pak Muhyiddin ataupun Bapak, Pak, sangat kami harapkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk guru-guru hebat. Guru penggerak kita, jadi terasa ilmunya ya. Jadi guru penggerak itu belajar guru menjadi lebih wise. Itu leres Neng. Wise itu bijaksana ya, lebih bijaksana. Jadi nanti akan paham bagaimana cara kita merestitusi. Next ada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan nanti dari Bu Ita ada lagi, dari Bu Nia ada lagi. Yaitu bagaimana berwawancara dengan siswa. Ada yang disebut dengan teknik coaching. Betul ya? Jadi tersagawaya merestitusi teh kedah nyarios kumaha we, dari mulai pancingannya, dari mulai bagaimana dia bisa mengeluarkan unek-unek sejujur-jujurnya, maka nantinya akan teknik coaching. Karena sekarang sudah sore, itu PR buat Bapak Ibu guru penggerak atau nanti Pak Roni bisa menyampaikan. Saya itu hanya menyasar aja seperti kemarin Wita yang kekuatan dan keberkahan, beri kekuatan dan Sandy, tahu ini siapa? Dewi. Dewi itu kenal ini Sandy? Oh ini Sandy. Sandy, tahu alasannya kenapa Sandy dipanggil sama ibu? Gak tahu. Gak tahu. Kalau melihat ini tahu nggak kenapa? Gak tahu. Yang benar. Katanya, ini ibu dengar katanya dari teman-teman kelasnya Dewi itu nangis. Nah, kenapa? Tahu nggak alasannya? Gak tahu. Kalau menurut pengakuan Dewi, katanya tadi Dewi ada yang ngajar.
Kemarin jadi kayak gak menghargai Sandy. Hmm. Kalau ngeliat juga gak punten, terus kayak ngelek itu. Gitu. Bener itu Dewi? Enggak ibu, tapi Dwi kalau lewat juga aku suka senyum, suka nyapa. Tuh katanya suka senyum, suka nyapa. Enggak ibu. Berarti di sini ada perasaan apa kalau seperti itu? Tidak saling menghormati. Tidak saling menghormati atau apa? Ya, Yang ini pikirannya negatif, kesannya negatif apa? Apa? Negatif. Dewi ke Sandy negatif. Sandy ke Dewi negatif itu apa? Salah sangka. Berarti itu salah sangka. Mungkin Dewi lagi bete, cemberut. Ya, baik. Bahwa membuli itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, kita punya kesepakatan kelas. Ibu akan mengingatkan lagi. Kalian bisa ingat gak kesepakatan sekolah dan kelas kita apa? Masih apa saja? Disiplin, jujur, saling menghargai, berpakaian rapi, membantu satu sama lain, apalagi saling menghargai. Nah, sekarang dengan sikap kalian seperti ini, ya, dengan kejadian seperti ini, kesepakatan apa yang hilang di antara kalian? Saling menghormati. Terus apa lagi? Saling menghargai. Tuh, kan hilangnya kesepakatan kita berdampak. Ya, kalian tidak saling menghormati. Nah, untuk itu supaya sekolah kita kondusif, supaya ibu tidak di sini tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah, ya, siapa yang benar siapa. Tapi di sini ibu kita duduk bersama menyelesaikannya. Tadi kesepakatan kelas yang hilang di antara kalian adalah tidak saling menghargai. Dengan hilangnya itu maka terjadi kejadian seperti ini. Nah, untuk membuat sekolah kita kondusif, sekolah kita ramah lingkungan. Nah, kira-kira di antara kalian harus apa? Harus berbuat baik. Berbuat baik, saling menghormati. Mau nggak di antara kalian berbuat baik satu sama lain kemudian saling menghormati? Nah, untuk kalian barusan udah ada konflik ya. Untuk menghilangkan konflik itu apa? Tadi kan udah saling menghargai, saling menghormati. Nah, untuk menciptakan itu baiknya kalian berdua saling apa? Saling memaafkan. Mau kalian saling memaafkan? Mau. Kalau kalian mau saling memaafkan, silakan. Saling memaafkan. Nah, saling memaafkan sudah. Hal berikutnya apa? Hal berikutnya supaya nggak apa? Hal berikutnya apa yang akan dilakukan? Tidak mengulang lagi. Ya, memaafkan sudah, berarti tidak mengulang kembali. Paham ya? Kalau paham, bermaaf-maafan sudah, dan tidak akan diulang lagi. Nah, silakan kalian kembali ke kelas masing-masing. Kalau ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novena Adanti dari kelas 7A. Saya Sri Ramania dari kelas 8F. Alhamdulillah dengan penyelesaian dari Bumi Rusmayanti, kita bisa menjadi teman lagi ya kakak? Ya, kita juga bisa saling menghargai satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ilyas ya? Iya Bu. Sekarang jam berapa Ilyas? Jam 8 Bu. Jam 8. Masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Itu artinya kamu apa? Terlambat. Terlambat ya? Ya. Kenapa terlambat? Kesiangan. Kesiangan. Apa yang membuat kamu kesiangan? Bangun tidur.
Mama kerja. Baik, tindakan. Kamu masih ingat nggak kesepakatan sekolah kita? Masih Bu. Masih apa aja? Disiplin, menjaga kebersihan, kerapihan. Kerapihan. Nah, yang hilang dari tindakan kamu hari ini, yang hilang dari kesepakatan itu apa? Kedisiplinan. Disiplinan. Ketika kita tidak disiplin, maka pelanggaran yang terjadi. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa? Hal yang baik untuk memperbaiki diri. Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Lebih disiplin. Lebih disiplin lagi. Dan ibu lihat juga tuh, apa ada ininya. Seneng ya, keren. Itu juga salah satu dari Disiplin. salah satu pelanggaran disiplin. Nah, untuk kedepannya apa? Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Untuk kedepannya kamu akan bagaimana? Tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi perbuatan. Benar ya? Ya. Janji? Janji. Baik. Karena sekarang udah terlambat,